Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, yang mana tema yang akan saya sampaikan di kultum kali ini adalah 12 amalan yang pengamalnya akan didoakan para malaikat. Jadi amalan-amalan yang kalau kita lakukan kita akan mendapatkan keuntungan besar, yaitu didoakan oleh malaikat, dan tentu doa malaikat itu mustajab. Dari 12 amalan, yang pertama adalah satu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Ya, orang yang tidur tapi sebelum tidur, sebelum beranjak ke peraduan, dia wudhu dulu dan tidur dalam keadaan punya wudhu, maka dia didoakan oleh para malaikat. Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran bata fi sya'arihi malak." Ya, bata fi syi'arihi malakun falam yastayqid illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Sebelum beranjak ke peraduan untuk tidur, kita wudhu dulu. Ya, kalau batal, ya kalau tidak batal juga wudhu dulu, nggak salah. Nurun ala nur, wudhu di atas wudhu itu suatu cahaya di atas cahaya. Maka itu kita akan didoakan para malaikat. Yang nomor kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Orang yang ya sebelum adzan sudah ada di masjid, ya apalagi sholat sunnah menunggu qomat, maka dia senantiasa akan didoakan malaikat. Tidaklah gitu ya seseorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ighfirhu, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia, irhamhu, ya Allah." Itu para malaikat mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor ketiga, orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Jadi ya kalau sudah kondisi normal, maka kita ketika di masjid berjamaah cepat gitu, harus berlomba untuk mengejar kita yang paling depan. Kenapa? Orang yang paling depan didoakan malaikat. Ya, di hadis riwayat Imam Abu Daud itu, orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat, ya sholat berjamaah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, membaca sholawat atau ya mendoakan, ya memberkahi dari Allah, ya yang berada pada shaf-shaf terdepan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Yang nomor keempat, orang yang menyambung saf sholat berjamaah, jadi tidak membiarkan kosong, tidak membiarkan renggang, maka itu didoakan para malaikat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf di dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, yang nomor kelima, ketika imam sholat berjamaah membaca amin, ya sesudah baca Fatihah, maka kita ikut gitu ya membaca amin, maka kita didoakan oleh malaikat. Ya, jika seorang imam, ya idza qara'al imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Gitu, ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Kenapa? Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu, ya ghufirallahu ma taqaddama min danbihi, akan diampuni dosanya yang terdahulu. Ini hadis riwayat Bukhari. Yang nomor keenam, orang yang duduk di tempat sholat setelah melakukan sholat, ya sesudah beres sholat subuh, selanjutnya dia zikir gitu ya, terusnya dia tilawah, maka itu akan didoakan oleh malaikat. Para malaikat akan selalu berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat tadi. Selama ia belum batal wudunya, maka para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah ia, ighfirhu ya Allah, irhamhu ya Allah, sayangilah ia." Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya yang nomor ketujuh, 12 orang yang akan didoakan para malaikat adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, walaupun kita sudah tidak bisa sementara ya sholat berjamaah di masjid, usahakan di rumah, ajak anak-anak kita untuk berjamaah, ajak istri kita untuk berjamaah. Kalau istri ajak suami, "Pap, berjamaah, anak-anak berjamaah, ayo," gitu. Kenapa? Karena orang yang melakukan sholat subuh, sholat asar secara berjamaah akan didoakan oleh para malaikat. Ini hadis riwayat Ahmad.
Yang nomor ke-8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Kita angkat tangan kita, terus kita ingat kepada tetangga, ya. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berkah rezekinya. Ingat kepada saudara, ingat ke rekan kerja, ingat ke guru, ingat ke orang tua. Doakan, ya Allah, orang tua saya sehatkan badannya, solehkan hatinya, panjangkan umurnya, beri kami kesempatan untuk membahagiakan di sisa usianya, beri saya kesempatan untuk menghajikan, mengumrohkan, ya Allah, beri kesempatan untuk membahagiakannya. Doakan, maka kita akan didoakan oleh para malaikat, gitu. Jadi doa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka dia akan dapat doa malaikat. Ya, mereka dapat doa kita, kita dapat doa malaikat. Ya, hebat mana? Hebat doa malaikat. Maka beruntunglah orang yang banyak mendoakan orang lain. Ya, doa seorang muslim untuk saudara yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang ke-9, orang-orang yang berinfak, ya. Jadi tidak satu pun, ya, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ini kebalikannya, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, yang bakhil, gitu. Jadi jadilah orang-orang yang senang berinfak. Kenapa? Karena akan didoakan oleh malaikat, ya, dengan doa kebaikan dunia akhirat. Di dunianya diberi rizki yang lebih berkah dan berlimpah, di akhiratnya tentu jadi pahala jariah. Itu didoakan malaikat. Yang nomor ke-10, orang yang makan sahur. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk saat sahur untuk puasa sunnah juga. Jadi apalagi sahur untuk puasa wajib di bulan Ramadan. Wah, itu luar biasa, didoakan, ya. Di dalam sahur itu ada berkah, barokatun. Selanjutnya yang nomor ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali akan mengutus Allah 70.000 malaikat yang untuknya bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita jenguk, itu akan didoakan malaikat. Dan yang terakhir 12, ya, nomor ke-12, orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain, ya. Kita bisa ilmu agama, ajarkan. Kita bisa ilmu pengetahuan umum, ajarkan. Kita bisa bikin kue, ajarkan, gitu, ya. Itu didoakan oleh malaikat karena kebaikan. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubang, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ya. Nah, makhluk yang di langit itu malaikat, itu mendoakan orang-orang yang senang berbagi ilmu kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang didoakan malaikat, yang tentu akan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.